Gelap gak sih? Sevi, gelap gak sih? Ngerti kan siang langsung meneh katanya. Kamu awas tak jadi sih. Itu ini rasanya apa-apa buat saya. Ini masih jadi sih. Ini enggak Aisyah di sini. Aisyah itu apa? Ada dua.
Udah tadi. Semoga bisa. Serius. Sudah saya juga. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Halo. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah baik semua ya. Anak-anak sudah pada sarapan atau belum? Belum. Lain kali kalau mau berangkat ke sekolah jangan lupa sarapan ya, agar kalian bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Oke, untuk memulai pembelajaran hari ini, agar pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar dan kalian dapat memahami materi yang akan kita pelajari di hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Adakah yang ingin memimpin doa di pagi hari ini? Arifah dulu. Oke, silakan Pak Arifah. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Eva karena sudah mau memimpin doa di pagi hari ini. Berikutnya Ibu akan kasih terlebih dahulu ya, untuk mengetahui siapa saja yang tidak hadir hari ini. Yang pertama ada Amalia, berangkat atau tidak? Hadir. Kedua, Kurnia Perdana, hadir. Yang ketiga, Mak Arifah hadir. Ibu, hadir. Alhamdulillah. Keempat, Sasa hadir. Ibu, hadir. Oke, yang kelima, Seti hadir. Hadir, Bu. Oke, yang keenam, Safani. Tidak, Bu. Hadir. Oh, sudah hadir. Kemana dia? Hadir. Kita berdoa ya semoga Safani lekas sembuh dan dapat segera mengikuti kegiatan kelas ini. Nah, berikutnya seperti biasanya kita mainkan lagu wajib nasional ya. Hari ini kita nyanyi lagu yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Kalian ingat ya anak-anak? Masih ingat ya? Ingat. Oke. Siapa yang mau memimpin untuk menjadi dirjen hari ini? Nana. Oke, Nana, silakan maju di depan. Kita berdiri nggak, Bu? Oh iya, anak-anak silakan berdiri. Terima kasih sudah diingatkan. Menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia tua. Dari Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia.
Sekian, terima kasih Nana, bersilakan dulu. Nah anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai norma, hak dan kewajiban. Di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai keberagaman sosial budaya dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Nah kalian, capaian pembelajaran yang akan kalian capai yaitu siswa mampu menganalisis dan mengkaji contoh keragaman budaya di lingkungan sekitarnya dan menempatkan keragaman tersebut secara setara. Anak-anak, tadi kalian sudah bernyanyi lagu tentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, ternyata ada keterkaitan antara lagu dari Sabang sampai Merauke ini dengan materi yang akan kita pelajari di hari ini, yaitu keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia. Nah, siapa yang tahu apa namanya? Nah, anak-anak ada yang tahu perkataan antara dua itu? Belum tahu ya? Nah, makna dari lagu Nah, makna dari lagu dari Sabang sampai Merauke itu adalah Indonesia memiliki berbagai macam pulau. Dan hal ini yang menyebabkan Indonesia memiliki beragam keberagaman. Nah, makna dari lagu dari Sabang sampai Merauke ini juga dikaitkan dengan keberagaman, yaitu Indonesia memiliki berbagai macam pulau. Nah, hal ini yang menyebabkan Indonesia memiliki berbagai keberagaman. Sehingga warga negara Indonesia wajib untuk memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Paham ya anak-anak? Nah, hari ini kan kita akan belajar tentang keragaman. Ada yang tahu apa itu definisi dari keragaman? Belum tahu ya? Nah, keragaman adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan yang terjadi di masyarakat. Keberagaman ini memiliki manfaat, yaitu diantaranya menjadikan ciri khas suatu bangsa. Selain itu juga keberagaman ini bisa sebagai sumber pengetahuan dunia. Nah, selanjutnya Ibu akan menampilkan sebuah video, nanti kalian amati ya anak-anak.
Anak-anak, di sini ada yang tahu apa isi dari video yang telah ditampilkan? Ayo, kira-kira apa isinya? Terus sekali. Musa dan Rata yang beragama Islam membantu kurir atau tukang paket yang beragama non-Islam. Nah, ini merupakan salah satu contoh keragaman agama. Ya, betul. Sikap yang dilakukan oleh Musa dan Rata ini merupakan sikap terpuji karena mereka berdua itu menolong tanpa membedakan agama mereka. Berikutnya ibu akan beri kalian lembar kerja ya anak-anak. Ibu bagi menjadi 2 kelompok. Ma'rifah dan Saifi kelompok 1 ya. Amal, Nana dan Sasa kelompok 2. Silakan kalian kerjakan dengan diskusi. Ibu akan berikan waktu 10 menit. Silakan kerjakan. Jika ada yang kesulitan kalian bisa tanyakan itu kepada ibu. Ibu, ya, silakan. Bagaimana jika ada kesulitan dalam memahami soal? Belum ya? Oke. Anak-anak sudah selesai? Sebentar lagi Bu. Oh iya. Bagaimana anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo perwakilan salah satu maju ke depan. Halo teman-teman, di sini saya akan presentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya dengan Nofisa. Dengan nomor 1, menurut kelompokmu apa arti penting Bhinneka Tunggal Ika? Menurut kelompok kami, arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan,
Yang kedua, tuliskan contoh perilaku yang menjaga dan merusak kebinekaan di lingkungan sekitar kamu. Perilaku menjaga kebinekaan di lingkungan sekitar yaitu saling menghormati dan menghargai agama orang lain, saling membantu antar sesama tanpa memandang perbedaan satu sama lain. Perilaku merusak kebinekaan di lingkungan sekitar yaitu tidak menghargai agama orang lain, tidak menghormati adat daerah lain. Yang ketiga, jika kamu memiliki teman baru yang berasal dari luar daerah dan ia tidak mengerti bahasa daerahmu, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Jika kami memiliki teman baru yang berasal dari luar daerah dan tidak mengerti bahasa daerah yang kami gunakan, maka kami akan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian kami. Nomor 4, di sini ada gambar. Gambar di atas merupakan contoh keragaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Bagaimana sikap toleran yang harus dimiliki dalam keragaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Sikap toleran yang harus dimiliki dalam keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat yaitu tidak menghina atau menjelekkan ajaran agama lain, memberikan kesempatan kepada teman yang berbeda agama untuk berdoa sesuai agamanya. Dan yang terakhir, kelima, ceritakan salah satu pengalamanmu dalam menghormati keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Pengalaman menghormati keberagaman antara lain tidak membeda-bedakan teman berdasarkan agama, suku, ras, dan budaya, mempererat persatuan dan kesatuan, serta menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kita kelompok 1. Berikutnya kelompok 2, silakan. Saya salah satu perwakilan dari kelompok 2 yang bernama Nana dan Amalia. Soal yang pertama, menurut kelompokmu apa arti penting Bhinneka Tunggal Ika? Menurut kelompok kami, artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian yang nomor 2, tuliskan contoh perilaku yang menjaga dan merusak kebinekaan di lingkungan sekitar kamu. Menurut kelompok kami, perilaku menjaga kebinekaan di lingkungan sekitar itu antara lain tidak membeda-bedakan teman, mengamalkan sikap persatuan dan kesatuan, perilaku merusak kebinekaan. Nah, sedangkan perilaku merusak kebinekaan di lingkungan sekitar antara lain adalah pembentukan berdasarkan agama, warna kulit dan wilayah tempat tinggal, serta tidak menghargai keberagaman. Soal yang ketiga, jika kamu memiliki teman baru yang berasal dari luar daerah, dan ia tidak mengerti bahasa daerahmu, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Menurut kelompok kami, jika kamu memiliki teman baru dan berasal dari luar daerah, dan ia tidak bisa mengerti bahasa daerah kami, maka kami akan mengajarkan kepada teman tersebut bahasa keseharian yang biasa kami gunakan. Kemudian untuk soal yang nomor 4, gambar di atas merupakan contoh keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat. Bagaimana sikap toleran yang harus dimiliki dalam keragaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat? Menurut kelompok kami, sikap toleran yang harus dimiliki dalam keberagaman agama dan kepercayaan yang ada di masyarakat antara lain menghargai dan menghormati perayaan hidup satu sama lain, bergaul dengan semua teman tanpa membedakan agamanya. Kemudian yang terakhir, soal nomor 5, ceritakan salah satu pengalamanmu dalam menghormati keragaman yang ada di lingkungan sekitar. Jawabannya, pengalaman menghormati keberagaman yaitu membina kerukunan dengan orang lain, mengutamakan kepentingan umum dibanding kepentingan pribadi dan golongan, dan saling menghormati antar sesama. Gitu deh. Terima kasih. Nomor 2 kita sekarang kelompok 2. Lagi benar ya, Bhinneka Tunggal Ika itu memiliki arti berbeda-beda tetapi berbeda-beda tapi tetap satu juga. Walaupun Indonesia terdiri atas berbagai macam keberagaman, tetapi pada akhirnya Indonesia itu harus memiliki sikap persatuan dan kesatuan. Berikutnya Ibu akan tampilkan video lagi ya, kalian bisa amati.
Tadi di video sudah dijelaskan ya bahwa satu contohnya yaitu yang ada di Jakarta namanya Candi Prambanan, dan Karaton ya, betul sekali. Anak-anak ada yang sudah pernah ke Candi Prambanan? Belum. Berikutnya ada yang kedua, keragaman agama. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui, yaitu ada yang tahu? Iya, silakan anak. Islam, Ya, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. pintar sekali. Ada 6 ya yang ada di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga ada keragaman suku. Suku di Indonesia yang banyak penduduknya adalah suku Jawa dan suku Sunda. Ya. Anak-anak berasal dari suku mana? Ayo. Jawa. Suku Jawa. Lalu yang keempat ada keragaman upacara adat. Salah satu contohnya yaitu yang ada di Bali yang dinamakan Naben. Anak-anak ada yang bisa menceritakan apa itu upacara Naben? Upacara Naben adalah upacara pembakaran mayat. Iya, terus sekali upacara Naben adalah upacara pembakaran mayat oleh masyarakat yang beragama Hindu yang biasanya dilaksanakan di Bali. Berikutnya yang kelima ada keragaman baju adat dan rumah adat. Contohnya yaitu yang ada di Papua yang dinamakan rumah adat Bunai, itu sekali. Sedangkan baju adat yang berasal dari Papua adalah Merdeka. Yang berikutnya yaitu ada keragaman kesenian. Contohnya tari-tarian yang berasal dari Aceh. Yang tahu namanya? Saman. Ya, betul sekali, tari saman. Selain itu juga ada lagu-lagu yang berasal dari Kalimantan Selatan. Adalah lagu Ampar Bisa. Betul sekali, Ampar Bisa. Nah, itu merupakan macam-macam keragaman yang ada di Indonesia. Sebelum ibu akhiri, ibu akan berikan kalian soal evaluasi. Kalian kerjakan ya secara mandiri dan jujur. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah. Silakan dikerjakan. Selamat mengerjakan ya anak-anak. Soalnya susah, Bu. Oh iya, apa? Banyak bu. Dikerjakan ya. Gak boleh nyontek. Ya, ibu pinjam di pulpen ya. Nih, ada yang bawa pulpen lagi? Punya nih. Sasa belum bawa pulpen. Belum bu. Ya, ibu punya pulpen. Itu diisi. Nih. Makasih bu. Iya, selamat mengerjakan. Semangat. Ini kisahnya juga dipersilakan, Bu. Iya, dikerjakan semua ya. Namanya apa ya? Sudah selesai ya anak-anak? Belum. Kurang satu lagi. Oke, semangat.
Sudah selesai ya? Oke, buka belakangnya. Anak-anak, ibu akan membahas soal evaluasi ya. Ini tadi yang kalian kerjakan di ruangan muka. Kalian akan mengoreksi milik teman kalian. Ya. Ayo jujur ya, koreksinya. Udah semua ya anak-anak. Oke, kita bahas soal pertama. Ada yang mau membaca soal pertama? Amal. Oke, Sasa silakan. Perhatikan perbedaan berikut. A. Menonjolkan suku, agama, ras, dan golongan sendiri. B. Acuh dan tak acuh terhadap perbedaan dalam masyarakat. C. Menganggap hanya suku sendiri yang paling bagus dan suku lainnya jelek. D. Meningkatkan interaksi tanpa memaksakan perbedaan. Serta menghargai keragaman budaya masyarakat Indonesia dan berjuang kepada D. Bu. Ya, betul sekali. Jawabannya yang B ya anak-anak. Yang salah? Amal. Oh iya, Maya salah ya. Lain-lain bisa dikoreksi. Oke, yang kedua yang mau baca soalnya kayak buku. Oke, silakan Sevi. Perhatikan jenis-jenis keragaman berikut ini. 1. Perbedaan jenis rambut. 2. Perbedaan pekerjaan. 3. Perbedaan agama. 4. Perbedaan warna kulit. Perbedaan yang menunjukkan keragaman sosial ada pada nomor A. 1 dan 2. Betul sekali jawabannya A. Ada yang salah jawabannya. Oke, sudah semua ya. Sekarang soal nomor 3 ada yang mau membaca soalnya. Oke, silakan Nana. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar di atas merupakan salah satu bentuk pemrograman C. Ya, itu jawabannya yang B anak-anak. Agama dan kepercayaan. Selanjutnya soal IC. Ada yang mau membaca Pak soalnya? Saya Oke, silakan Amalia. Bineka Tunggal Ika memiliki arti singkat yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Jelaskan pesan yang terkandung dalam Bineka Tunggal Ika. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku, budaya, bahasa, agama, ras ataupun golongan. Iya, betul sekali. Maka dari Bineka Tunggal Ika itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan. Ininya itu ya anak-anak. Oke, yang gimana? Kalau Mbak Jinsi gimana Bu? Kalau Mbak Jinsi coretan saja. Punya siapa yang mau Mbak Jinsi? Apa? Selanjutnya kan kalau koreksi dulu jangan cepet-cepet ya. Oke, yang terakhir soal nomor 2 saya yang membacakan. Oke, silakan Arifah. Mengapa kita harus bersatu dalam keberagaman? Jawabannya, kita harus bersatu dalam keberagaman akan membuat hubungan antar sesama menjadi lebih dekat, serta keberagaman sebagai andil yang harus disyukuri segenap masyarakat. Iya, betul sekali jawabannya itu ya anak. Kita harus selalu menghormati keberagaman orang lain. Oke, boleh dikumpulkan lagi. Biasanya diberi nilai nanti dikoreksi. Terima kasih anak-anak sudah membantu mengoreksi. Nah, sebelum Ibu akhiri, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Ya, kita telah belajar tentang keberagaman. Ya, keberagaman. Lalu ada semboyan beda sekali. Ada lagi tentang macam-macam keragaman yang ada di Indonesia.
istilah hewan apa saja tadi? Yang masih ingat? Ya betul. Lalu suku. Kemudian kesenian. Bahasa masyarakat juga ada kesenian. Oke. Pembelajaran kita. Dan sebelum Ibu akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Tadi kita awali dengan berdoa, dan juga dengan berdoa yang mau berdoa. Oke, silahkan Sevi. Nanti teman-teman sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Siap, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Sevi yang telah memimpin doa. Anak-anak, sebelum pulang kalian harus jaga kesehatan ya, juga pola makan, jangan lupa istirahat. Paham ya anak-anak? Sekian dari Ibu. Oke, sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Weh, sing join. Kira sapa? Selain kowe. Cepet lagi ya, sekali guys. Iya. Farah. Ya Farah dari kemarin jadi. Kalian harap lihat. Ini. Iya.